Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. So yes, Society 5.0. Jadi istilah ini populer itu mulai tahun 2019 ya, ketika Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe itu menyampaikan dalam forum ekonomi dunia. Ya, jadi pada saat Perdana Menteri Jepang menyampaikan hal tersebut, ini menjadi banyak perbincangan. Dan karena ini sudah diterapkan di Jepang mulai tahun 2015. Nah, kalau ada masyarakat 5.0 berarti ada masyarakat 4.0. Ada masyarakat 3.0, ada masyarakat 2.0, ada masyarakat 1.0. Sama halnya dengan revolusi industri ya. Ada revolusi industri 4, berarti ada yang revolusi industri 3, 2, dan 1. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Dari gambar ini nampak apa, teman-teman? Masyarakat 1.0 itu diilustrasikan seperti itu. Masyarakat 2.0 tampak pada layar seperti itu. Kemudian masyarakat 3.0, kemudian masyarakat 4.0. Kenapa ya ini masyarakatnya sampai 5.0, tetapi kalau revolusi industrinya kok sampai 4.0 ya? Seperti selisih satu gitu ya, seperti selisih satu versi begitu. Nah, dari gambar ini yuk, ada teman-teman yang berkenan menjelaskan. Materinya sudah saya upload di Waskita sejak kemarin siang. Tentu teman-teman sudah sekilas sudah membaca. Nah, coba sekarang kemukakan lagi hasil belajarnya teman-teman. Jelaskan gambar ini. Belajar berani yuk, jangan takut salah yuk. Gambarnya aja, Bu. Ya, jelasin. Gambarnya aja dijelasin. Gambarnya saya jelasin yuk. Ayo, silahkan siapa yang mau. Kirain Mas Guntur mau jelasin. Oke. Masyarakat 1.0 itu mereka hidup secara berkelompok, mereka mengandalkan berburu gitu ya, bisa membuat peralatan secara sederhana dari apa itu? Dari batu ya, dari batu yang kemudian diruncingkan gitu ya untuk memotong-motong hasil buruan gitu ya. Kemudian untuk membuat api gitu ya, dia mengandalkan alam untuk bertahan hidup dan menghindari dari predator. Dia hidup secara bergantung pada alam liar, nomaden, jadi dia hidupnya pindah-pindah. Nah, jadi manusia-manusia zaman dulu, manusia-manusia yang di masa yang dia memang benar-benar mengandalkan alam untuk bertahan hidup. Ya, jadi cirinya dia berkelompok, dia berburu, kemudian peralatan yang digunakan masih sederhana, kemudian hidupnya selalu berpindah-pindah. Nah, kemudian yang masyarakat 2.0 itu apa? Masyarakat 2.0 itu sudah memanfaatkan tanah, lahan itu untuk bercocok tanam, untuk beternak gitu ya. Jadi sudah mulai menjinakkan hewan-hewan yang hidupnya secara liar itu kemudian dia ternakkan. Nah, jadi ini adalah revolusi agrikultur. Jadi hidupnya sekarang mengandalkan dari pertanian dan peternakan. Ini adalah masyarakat 2.0. Nah, sekarang masyarakat 3.0. Masyarakat 3.0 ini masyarakat yang awalnya dia bercocok tanam, awalnya dia beternak, itu kemudian banyak yang beralih ke kerja di pabrik-pabrik. Ya, jadi berarti kalau ini selaras dengan revolusi industri keberapa ya? Jadi pabrik-pabrik, industri itu mulai tumbuh. Ini revolusi berapa ya, teman-teman?
Diingat-ingat, revolusi industri pertama itu pemicunya apa? Ditemukannya mesin uap. Uap. Oh, mesin uap ya. Jadi kalau industri yang kedua, Mesin diesel. mesin diesel, mesin listrik. Nah, oleh karena itu, kalau yang masyarakat pertama tadi tentu saja belum ada revolusi industri ya. Yang kedua, ini juga belum ada revolusi industri karena pabrik-pabrik belum mulai pertumbuhan. Nah, sekarang ketika perkembangan yang luar biasa adalah ketika di masyarakat 3.0. Berarti masyarakat 3.0 ini setara dengan revolusi industri yang keberapa, teman-teman? 1. 1 dan 2. Ya. Jadi pabrik-pabrik sudah mulai tumbuh berkembang dengan pesat. Nah, sekarang masyarakat yang bisa dikatakan masyarakat yang berbasis informasi begitu ya. Jadi ini adalah IPTEK itu berkembang dengan sangat pesat. Ini masyarakat 4.0. Kemudian datanya yang awalnya data fisik itu kemudian sudah bermunculan data-data yang berbasis digital. Aliran data, aliran informasi sangat cepat. Informasi bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Sehingga apa? Sehingga sekat-sekat ruang, sekat-sekat waktu itu bisa dikatakan hilang. Segala aktivitas manusia itu kebanyakan berbasis internet dan berbasis komputer. Nah, ini dunia industri itu berlomba-lomba melakukan modernisasi dalam sistemnya, entah sistem produksinya, sistem distribusinya, sistem pelayanannya, itu kemudian berlomba-lomba menerapkan teknologi berbasis internet dan komputer. Masyarakat 4.0 ini hidupnya di saat revolusi industri keberapa? Di mana revolusi industri itu digerakkan pada masa revolusi industri yang sedang saya tanyakan ini, dia pemicunya adalah komputerisasi dan maraknya teknologi internet. Ketiga, Bu. Ya, revolusi industri ketiga. Jadi revolusi industri 1 dan 2 itu masyarakatnya adalah masyarakat 3.0. Nah, revolusi industri yang ketiga itu masyarakatnya adalah masyarakat 4.0. Nah, sekarang berarti masyarakat 5.0 itu hidupnya ketika revolusi industri keberapa? Keempat. Ya, pintar. Jadi yang masyarakat 1.0 tadi yang tidak ada padanannya di revolusi industri. Ya, jadi sekarang kita ini adalah masyarakat 5.0 ya. Masyarakat 5.0 itu konsepnya adalah masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasiskan teknologi. Artinya apa? Artinya kemajuan teknologi itu digunakan untuk melayani kebutuhan manusia. Nah, semuanya sekarang serba praktis. Sekarang semakin banyak yang otomatisasi ya. Sekarang banyak aktivitas, banyak layanan, banyak transaksi itu bisa teman-teman lakukan dalam sebuah smartphone. Teman-teman sekarang sudah semakin jarang berinteraksi dengan teller, semakin jarang berinteraksi dengan kasir misalkan ya, semakin jarang berinteraksi dengan karyawan suatu perkantoran gitu. Jadi teman-teman nggak usah secara fisik datang ke instansinya untuk suatu urusan. Karena apa? Karena semua aktivitas itu sudah semakin banyak yang diwakili oleh aplikasi yang ada di smartphone-nya teman-teman. Ya, jadi sehingga apa? Dampaknya akan semakin banyak profesi-profesi pekerjaan yang kemudian hilang, tetapi tumbuh dengan profesi yang baru. Nah, oleh karena itu sangat dituntut kita untuk bisa beradaptasi ya. Kalau enggak ya kita akan kelibas gini. Nah, karena masyarakat 5.0 itu hidupnya pada era revolusi industri 4.0, maka pemanfaatan inovasi-inovasi yang muncul di revolusi industri 4.0 ini yang kemudian dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat 5.0 dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat 5.0.
Ya, sekarang sudah ada pemanfaatan robot untuk membantu aktivitas manusia misalkan dan lain sebagainya. Jadi IoT, big data, AI dan robot itu sangat lekat di kehidupan masyarakat 5.0 ya. Jadi masyarakat 5.0 itu serba praktis, serba otomatis, sehingga apa? Sehingga memang teknologi-teknologi yang lahir di eranya revolusi industri 4.0 itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di masyarakat 5.0 secara ekonomi maupun secara sosial. Nah, ini kalau misalkan tadi ada memadankan gitu ya, posisinya masyarakat 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 dan posisinya dengan eranya revolusi industri, ini padanannya seperti ini. Ya, jadi tadi revolusi industri 1 dan 2 itu mewarnai di masyarakat 3.0. Revolusi industri yang ketiga itu mewarnai masyarakat 4.0. Revolusi industri yang keempat itu mewarnai masyarakat 5.0. Ya, jadi di sini diilustrasikan adanya teknologi apa saja yang menggerakkan masyarakat mulai dari masyarakat 3.0, 4.0, dan 5.0. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa perbincangan diskusi masyarakat 5.0 itu sudah mulai terungkap ketika Perdana Menteri Jepang itu mulai menyampaikan di event dunia tadi di tahun 2019. Tetapi sesungguhnya konsep Society 5.0 di Jepang itu sudah diterapkan mulai tahun 2015, jadi 4 tahun sebelumnya. Nah, dan dia dicantumkan dalam rencana dasar sains dan teknologi yang kelima. Nah, kalau di Malaysia itu istilahnya bukan masyarakat 5.0, tetapi masyarakat pintar 5.0. Jadi revolusi industri 4.0 di mana masyarakatnya adalah masyarakat 5.0 ya. Jadi masyarakat di era 5.0 ini dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan tadi teknologi-teknologi inovasi yang memang tumbuh muncul ditemukan di revolusi industri 4.0. Supaya apa? Supaya kehidupan manusia yang ada di masyarakat 5.0 itu semakin berkualitas. Ya, jadi dikatakan bahwa masyarakat 5.0 adalah super smart society. Ya, jadi mengapa smart ya? Karena semuanya serba otomatis, semuanya serba praktis. Kenapa bisa demikian? Ya, karena memanfaatkan peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, namun inovasi yang dilakukan di era revolusi industri ini bukan semata hanya mengejar inovasi teknologi saja, tetapi juga melihat kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan teknologi-teknologi yang dilahirkan itu memang teknologi-teknologi memang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, sehingga tidak ada kesenjangan antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain dalam mengakses teknologi. Teman-teman ya, tadi saya katakan bahwa revolusi industri 4.0 itu menghasilkan inovasi-inovasi yang luar biasa, di mana inovasi-inovasi itu kemudian digunakan untuk meningkatkan kualitas. Coba saya share video sebentar ya. Sebenarnya video yang akan saya tayangkan ini isinya adalah apa teman-teman, semuanya serba digital gitu ya, dengan pemanfaatan IoT yang luar biasa. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu segala peralatan yang dia gunakan, peralatan yang ada di dapur, peralatan yang ada di kamar mandi, peralatan yang ada di tempat tidur, peralatan yang ada di garasi, yang ada di mobil dan lain sebagainya, itu semuanya adalah sistemnya adalah otomatis.
dengan pengenalan citra wajah, dengan pengenalan suara gitu ya, dengan pengenalan biometrik dan lain sebagainya. Sehingga bisa dikatakan manusianya bahkan tidak menyentuh peralatan tersebut ya. Kemudian ketika ada kakek neneknya berkunjung ke rumah tersebut, ada kamera CCTV yang akan mengenali tamu tersebut, kemudian mengirimkan pemberitahuan ke pihak orang-orang yang ada di dalam rumah bahwa seseorang bernama ini hadir, ada di depan pintu, kemudian dibukakan. Ya, teman-teman semuanya, bahwa saat ini ya hampir semua aspek itu sudah terkoneksi gitu ya, terkoneksi secara digital gitu ya, dan hampir semua kegiatan manusia itu sekarang bisa dimesinkan. Maka sesuatu yang sulit atau yang tidak bisa dirobotkan, tidak bisa didigitalkan, tidak bisa di AI-kan. AI-kan itu adalah di artificial intelligence atau kecerdasan artificial, itu akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai unik, nilai berharga, bisa membantu di era serba digital ini. Nah, apa itu? Apa itu yang tidak bisa dirobotkan? Apa itu yang tidak bisa di AI-kan? Itulah nilai-nilai kemanusiaan, ya. Perasaan itu kan sulit ya untuk digantikan oleh robot. Walaupun beberapa robot bisa mengetahui pengguna yang berinteraksi dengan dia itu emosinya sedang seperti apa, tetapi hal itu tidak kemudian menggantikan peran dari manusia. Ya, jadi mengapa sisi-sisi humanity itu penting? Supaya apa? Supaya teknologi yang dibangun itu beretika, supaya teknologi yang dibangun itu berlaku adil gitu ya, supaya teknologi itu kan di satu sisi bisa jadi anugerah, bisa mensolusi musibah misalkan yang sedang dihadapi oleh manusia, tetapi teknologi itu sendiri bisa jadi bencana. Bisa jadi bencana kalau apa? Kalau tidak berada di pada tangan yang tepat. Jadi segala sesuatu yang dikembangkan, segala sesuatu yang dibangun, itu kan akhirnya perilakunya seperti apa, itu kan tergantung keinginan pengembangnya. Tergantung keinginan yang pesan kan. Nah, bisa jadi sesuatu itu akhirnya merugikan orang lain. Nah, oleh karena itu supaya teknologi tidak menjadi bencana bagi orang lain atau bagi dirinya sendiri, maka ketika itu dibangun harus selalu memperhatikan etika, harus selalu memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi akal itu penting ya. Jadi apalagi kita yang ada di kampus ini memang sudah sewajarnya untuk selalu mengedepankan akal ya. Jadi kita memang harus selalu mengedukasi juga kepada sesama bahwa gunakanlah akal sebelum melakukan sesuatu. Ya, nilai-nilai kemanusiaan seperti ini ya. Jadi empati. Ya. Jadi apakah empati bisa diwakili oleh mesin? Apakah robot bisa berempati dengan manusia sebaik manusia berempati dengan manusia yang lain? Kemudian cinta, bijaksana, kreatif. Nah, jadi kreatif itu mahal harganya karena apa? Kreativitas itu sulit untuk bisa ditiru oleh program, oleh mesin dan lain sebagainya. Kegigihan, semangat, keunikan, menghargai, rasa aman, persahabatan dan lain sebagainya. Ini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang sulit untuk bisa di-AI-kan, sulit untuk bisa dirobotkan. Oleh karena itu, jika kita masih memiliki ini, maka inilah yang menjadi nilai unik, nilai berharga bagi kita di era masa masyarakat 5.0. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai yang harus dimiliki agar mampu menghadirkan terobosan-terobosan teknologi, yakni nilai-nilai kemanusiaan. Ya, terus tantangannya apa? Bagaimana perguruan tinggi menghadapi masyarakat 5.0? Ya, di mana yang perlu kita perhatikan adalah kemajuan teknologi itu kan luar biasa pada masa sekarang ini ya. Terus teknologi berkembang semakin cepat. Dan tentu saja tidak semua orang itu bisa mengikuti perkembangan teknologi yang demikian cepat. Kita baru belajar suatu teknologi, belum selesai belajarnya, sudah muncul teknologi yang baru. Ya, jadi susul-susulan. Jadi memang sangat sulit untuk bisa menguasai semua teknologi yang ada pada saat ini.
Nah, perguruan tinggi yang memiliki dukungan teknologi yang bagus, yang baik, mempunyai sumber daya pembelajaran yang baik, punya pengajar-pengajar yang berwawasan luas terhadap perkembangan teknologi. Nah, yang seperti inilah yang dibutuhkan pada masyarakat 5.0. Mengapa perguruan tinggi didorong untuk punya dukungan teknologi yang bagus, punya sumber daya pembelajaran yang bagus, punya dosen-dosen yang mumpuni gitu, supaya apa? Supaya bisa dorong mahasiswanya. Ya, jadi supaya bisa dorong mahasiswanya, supaya apa? Bisa mengambil banyak peran di era industri 4.0 ini. Terus dosennya harus gimana? Nah, dosennya harus mau dan mampu meningkatkan kompetensi. Dia harus selalu mau belajar terus. Jangan sampai lebih pintar ini ya, kalau mahasiswanya lebih pintar dari dosennya, ya boleh-boleh aja kan. Tetapi jangan kemudian dosennya berhenti untuk belajar, ya. Jadi dosennya harus mau juga, harus mau dan mampu untuk selalu belajar. Tidak ada istilah saya sudah tua, saya sudah lansia, yang muda-muda aja yang belajar. Nggak boleh seperti itu ya. Karena apa yang kita hadapi adalah mahasiswa, di mana mahasiswa itu apa? Mahasiswa itu adalah pelaku utama untuk mengisi masyarakat 5.0 ini ya. Nah, jadi dosennya harus selalu ngupdate ilmu gitu ya, supaya apa? Supaya apa yang disampaikan dalam pembelajaran itu berkualitas, memang yang sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswanya. Dosennya juga harus mau neliti gitu ya, supaya apa? Supaya hasil-hasil penelitiannya bisa di-share ke mahasiswanya dan mahasiswanya bisa terinspirasi untuk bisa melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh dosennya. Nah, sekarang mahasiswanya gimana ya? Mahasiswanya itu di era masyarakat 5.0 ini dia harus punya motivasi yang kuat. Ya, saya lihat ini, saya itu kan terakhir kapan ya berhadapan dengan mahasiswa semester 1. Saya berhadapan dengan mahasiswa semester 1 itu ketika tahun 1998, ketika pertama kali saya jadi dosen. Nah, pada saat ini saya ditugasi ketemu mahasiswa semester 1. Yang eranya sudah jauh ya dari saya ya. Nah, tetapi alhamdulillah saya itu dipertemukan dengan mahasiswa-mahasiswa yang aktif gitu, yang mau konfirmasi dan lain sebagainya gitu. Saya lihat semangat belajarnya tinggi gitu ya. Mempunyai determinasi yang tinggi. Determinasi yang tinggi itu ya apa? Mahasiswa mempunyai apa? Semangat, mempunyai kemauan untuk maju. Nah, itu penting ya. Sekuat apapun orang tua mendorong, sekuat apapun dosennya memotivasi, kalau mahasiswanya nggak ada keinginan dalam dirinya untuk maju, ya susah juga gitu ya. Terus mau terus belajar. Belajar itu tidak hanya belajar di kelas gitu ya, tetapi juga belajar dari lingkungan. Jadi biasakan untuk melihat, tidak hanya sekedar melihat, mendengar, tidak hanya sekedar mendengar, merasakan. Ya, jadi supaya apa? Supaya bisa nangkep masalah gitu. Nah, supaya mendapatkan inspirasi-inspirasi di dalamnya. Kemudian mau membuka diri, mau gaul, mau silaturahmi, ya, jangan pemalu, jangan menutup diri, nah, jangan minder. Kemudian kemampuan multidisiplin, ya. Jadi teman-teman ini fokus utamanya kan ilmu komunikasi. Tetapi teman-teman mau loh, terbuka loh untuk mendapatkan pembelajaran dari sisi orang ilmu komputer seperti saya. Itu kan berarti teman-teman itu mempunyai kemampuan multidisiplin. Ya, jadi memang utamanya adalah ilmu komunikasi, tetapi tidak menutup wawasan-wawasan dari bidang ilmu yang lain. Mau berkolaborasi. Nah, sekarang semester 1 ya, walaupun baru semester 1 gitu ya. Besoknya itu ketika skripsi, itu penelitian skripsinya murni penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi atau akan berkolaborasi dengan orang lain dari bidang ilmu lain. Misalkan ilmu komunikasi yang diterapkan di dunia medis rumah sakit. Bagaimana mengkomunikasikan informasi yang menenteramkan, yang menenangkan bagi pasien. Nah, tentu saja bagaimana berkomunikasi dengan
keluarga pasien dengan bagaimana berkomunikasi dengan orang tua mahasiswa, orang tua murid dan lain sebagainya tentu saja berbeda misalkan. Nah, kemudian teknologi apa yang akan digunakan sebagai sarana berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mulai dari sekarang yuk kita lihat-lihat permasalahan-permasalahan yang dekat-dekat dengan kita. Orang ilmu komunikasi bisa berkontribusi apa? Kontribusi itu akan semakin maksimal jika gandeng siapa? Jadi yang utama memang teman-teman ilmu komunikasi, tetapi supaya solusinya itu lebih bermanfaat harus gandeng bidang ilmu lain. Walaupun bidang ilmu lain itu tidak dominan, yang dominan tetap harus teman-teman ilmu komunikasi. Punya kemampuan literasi yang bagus. Ya, jadi kemampuan literasi yang bagus itu adalah tidak hanya sekedar membaca ya, tetapi membaca dan memaknainya. Jadi yang tersurat maupun yang tersirat. Tadi bahwa kehidupan kita sehari-hari itu sumber inspirasi terbesar. Bagaimana bisa mendapatkan inspirasi sebanyak-banyaknya dari kehidupan kita sehari-hari? Ya tentu saja teman-teman harus mampu melihat, mendengar, dan merasakan. Kemudian kenali kekuatan diri, kenali kesukaannya apa, kenali kompetensi utamanya apa, supaya akhirnya bisa menetapkan posisinya ada di mana ya nantinya ya. Jadi saya akan berkontribusi seperti apa itu memang sudah harus dipetakan kekuatannya. Kemudian fokus pada tujuan. Nah, kenapa fokus pada tujuan itu perlu digarisbawahi? Karena pada saat ini teman-teman itu kan godaannya banyak. Kemajuan teknologi itu kan juga termasuk dalam hal hiburan ya. Aplikasi game gitu ya, aplikasi media sosial. Nah, kemarin ada 3 media sosial yang tumbang bersamaan ya. Facebook, Instagram, WA. Panik nggak? Enggak, Bu. Enggak. Nah, kalau saya itu agak was-was karena koordinasi perkuliahan dengan mahasiswa tuh mengandalkan WA. Nah, kemudian kan sekarang mungkin nggak ada mahasiswa yang pakai SMS gitu ya. Nah itu yang agak mengacaukan sesaat gitu ya. Masih untung kalau orang Jawa itu masih untung gitu, downnya itu dari jam 11 sampai setengah 6. Coba kalau itu geser gitu ya, downnya dari pagi sampai siang. Waduh, itu kuliahnya seperti apa gitu ya, kerjanya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, nah coba ya saya akan share materi yang lain. Kemarin saya ngajar nampak ya? Nampak, Bu. Invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that needs it. See, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. It's sort of learning to recreate that person's face by looking at thousands of images over and over and over. Like a lot more research than you would think would go into making a goofy video or something like that. Truly surprising for me. Yeah, I was just really surprised. I didn't do any after touching on that video. That was just using the technology that was available from the machine learning side.
You don't even have to know what GitHub is. You don't have to know how to program in Python. None of that matters. You're basically $20 and let's create the thing for you. That's a bit of a game changer. The everyday person who the deepfake sex video emerges in a Google search of your name, where for that person, it's almost impossible to debug. While I don't think that's likely, I also don't think out of the question. And that is enough to keep me up at night. The margins are very, very thin. Last national election here in the US was 80,000 votes in 3 states. You don't have to fool tens of millions of people. I don't think deepfake will become a big political issue during the course of the campaign. Think about a well-placed rumor before an IPO. I think a lot of these things were problems already. And so it's unclear to me how much machine learning really, adds to those problems. I find it very difficult to sort of believe that there's something so uniquely devastating about video. Right now, what we are focusing on is developing forensic techniques to protect world leaders from deepfakes. We are particularly worried about how the Donald Trump's, Theresa May, and Angela Merkel's of the world, how their likeness will be used to disrupt elections and incite potential violence in countries by creating fake content. There's some fun and entertaining and interesting applications, but there is a weaponization of the technology. And I simply advocate that we as technologists, we acknowledge it and we start thinking not after the fact, but before the fact, how can we start putting some safeguards in place? Oke, videonya menjelaskan apa? Kecanggihan teknologi itu bukan sih, Bu? Ya, ini tadi digunakan untuk menghasilkan apa? Video palsu mungkin, Bu? Video palsu. Bagaimana video palsu ini kok bisa ada? Bagaimana sistem ini mengenerate video palsu? Lewat foto-foto mungkin, Bu? Lewat foto-foto. Ya, jadi lewat foto-foto. Jadi data-data image, data-data video gitu ya, data teks, kemudian gestur gitu dan lain sebagainya untuk tokoh-tokoh publik yang terkenal itu pasti stoknya banyak ya di internet. Nah, oleh karena itu sistem ini belajar dari mana? Dari jutaan gitu ya, bahkan miliaran data Pak Obama di internet sehingga bisa mengenerate video-video yang kalau kita lihat seolah-olah betulan Pak Obama yang pidato gitu ya. Jadi bahkan seperti bahasa tubuhnya, penekanan gaya bahasanya itu seperti Pak Obama betul-betul. Nah, inilah yang kemajuan teknologi utamanya adalah AI tadi, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi ini termasuk mesin learning. Mesinnya belajarnya dari mana? Belajarnya ya dari stok data yang ada di internet. Jadi dia bisa mengakses data-data tersebut. Oleh karena itu, teman-teman juga hati-hati ya, yang suka posting di media sosial gitu ya, itu bisa disalahgunakan juga gitu ya. Jadi kenapa dikatakan deepfake? Karena ini adalah sebuah program berbasis kecerdasan artifisial yang dia bisa membuat materi digital seolah-olah seperti aslinya begitu. Ya, kemudian saya akan share lagi supaya bisa lebih menggambarkan kemajuan teknologi pada saat ini. Everywhere she goes, Ouyang Hallyu is followed. What she buys, how she behaves, is tracked and scored to show how responsible and trustworthy she is. It's called the social credit system, and in one version now being tested, a person's reputation is scored on a scale of 350 to 950. And Hallyu, with a good score of 752, is okay with it. In fact, most people are. Is a mechanism pushes you to become a better citizen? It's big data meets Big Brother.
expanding how the government monitors, understands, and ultimately controls its 1.4 billion citizens. 这个是针对 Thanks to advances in artificial intelligence and facial recognition, and a web of more than 200 million surveillance cameras. People bothered by privacy concerns? We think the lot of camera keep the safety is really good. We can accept it. Companies are experimenting with the algorithms to help the government create the new national social credit system. The government also has pilot projects. In one, citizens are required to do hours of unpaid work to get benefits, and scores are docked for things like littering, a messy yard, gossip, even jaywalking. Video of offenders is shown on the local news. And information collectors like Joe Aini are paid to report on their neighbors. Her quota, 10 entries a month. Like the man who carried a drunk person home. A good deed, she says. Good social credit gets rewarded with perks like cheap loans and travel deals. But a bad score means public shame and worse. Huang Weijun lost a court case and didn't pay. Now he's on a government blacklist. I can't buy airplane or train tickets, he says, and the list goes on. Being discredited makes it hard to get a job or put kids in top schools. The social credit system will go nationwide next year, and few here are willing to criticize it, something that may pose a risk itself for a bad score and the life that comes with it. Janice Sackey for NBC News, Beijing. Hey, NBC News fans, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button. Video tadi menggambarkan apa, teman-teman? Ini masyarakat 5.0 di Cina. Seperti kredit ya, Bu. Kredit. Apa itu? Tentang apa? Itu tadi semua gerak-gerik warganya itu diamati. Bahkan nggak bisa loh kayak menyembunyikan sesuatu gitu ya. Gibah aja ketahuan, gosipin aja ketahuan. Jadi kemajuan teknologi. Jadi tadi kita membicarakan ya kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0, yaitu IoT, gitu ya, big data, kemudian robot, kemudian AI, itu betul-betul diterapkan di Cina sehingga bisa mengintegrasikan semua infrastruktur yang ada itu untuk membangun sebuah sistem yang sangat kuat yang dikatakan sebagai sistem kredit sosial. Setiap warganya itu selalu diamati perilakunya. Perilaku warganya itu kemudian di-scoring. Jadi apakah dia melanggar peraturan gitu ya. Misalkan dia membuang sampah sembarangan, dia melanggar aturan lalu lintas misalkan, dia membuang sampah sembarangan, merokok tidak pada tempatnya, meludah dan lain sebagainya, telat bayar angsuran gitu ya, belum bayar denda dan lain sebagainya, itu kemudian diakumulasi. Jadi benar-benar kalau di Cina itu kan jutaan CCTV ada di mana-mana. Kalau teman-teman melihat tadi baik kendaraan maupun orang yang berlalu lalang itu terdeteksi, terkenali sebagai siapa. Scoring itu tadi digunakan untuk menentukan kualitas hidup warganya. Jadi misalkan Mas Guntur scoringnya berapa? Scoring itu nanti akan menentukan Mas Guntur nanti boleh daftar sekolah di mana. Boleh mendaftarkan anaknya sekolah di mana. Mas Guntur boleh nggak beli tiket pesawat? Kalau boleh beli tiket pesawat, maka kelas berapa dia boleh belinya? Nah, misalkan seperti itu. Dan itu diumumkan secara publik. Kalau tadi diperlihatkan kan, saya jadi tahu Mas Fadil itu skornya berapa gitu, Mas Ayan berapa gitu. Nah, ketika Mas Fadil itu skornya tinggi, menikah dengan warga yang skornya rendah, Mas Fadil jadi ikut rendah nilainya, turun. Nah, itu scoring. Jadi itu masyarakat 5.0 di Cina seperti itu. Kalau diterapkan di Indonesia gimana ya? Ya jadi kalau di Cina nyari orang hilang ya cepat, bahkan mungkin nggak sempat hilang. Ya jadi bahkan ya kalau kemarin ada
3 saudara ya, 3 aplikasi bersaudara karena berada milik satu perusahaan yang sama, Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp itu di Cina nggak merasakan tumbangnya, nggak merasakan kekacauan gara-gara downnya. Karena apa? Aplikasi itu nggak bisa tembus di Cina, dia punya sendiri. Nah sehingga apa? Dia punya media sosial sendiri sehingga ketika masyarakatnya bergibah bakalan ketahuan ya, itu juga termasuk ikut mengurangi nilai dari yang dia punya. Sisi positifnya apa teman-teman? Penerapan secara penuh kemajuan teknologi ini di Cina. Terkontrol, Bu. Terkontrol. Lebih disiplin gitu nggak sih? Terkontrol, disiplin ya, jadi teratur gitu kan. Mau nggak mau kan jadi tertib. Negatifnya apa? Penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah, Bu. Ya, betul. Jadi kediktatoran ya, arogansi gitu ya. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah warganya itu jadi terpenjara di negaranya sendiri. Ya, jadi tapi karena itu budaya ya. Jadi penerapan suatu teknologi di suatu masyarakat itu kan tergantung budayanya. Jadi mengapa di sana kok penerapannya kayaknya fine-fine aja gitu ya, nggak ada gejolak-gejolak gitu ya. Nanti kalau ada yang bergejolak hilang. Jadi kemarin ada beberapa tokoh besar gitu yang dari Cina kok hilang gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Mau nggak diterapkan di Indonesia itu? Nggak bisa, Kak. Agak kayaknya darah tinggi ya. Darah tinggi, Bu, darah tinggi. Demo masyarakatnya demo. Ya, Bu, Indonesia. Oke, ada lagi sebentar ya teman-teman. Improving lives, increasing connectivity across the world. That's the great promise offered by data-driven technology. This is the next groundbreaking development in data-driven technology, facial recognition. And in China, you can already withdraw cash, check in at airports, and pay for goods using just your face. The country is the world's leader in the use of this emerging technology. And China's many artificial intelligence startups are determined to keep it that way in the future. Video ini menjelaskan apa, teman-teman? Sistem pembayaran. Oke. Tak kira Vermuk ya, Bu. Tak kira Vermuk. Vermuk. Apa kui? Verifikasi muka. Ya, verifikasi muka. Jadi sistem pembayarannya itu menggunakan pengenalan wajah. Ya, jadi sistem pembayarannya sudah tidak menggunakan tunai, tidak menggunakan kartu, tapi setor wajah. Jadi misalkan Mas Niko ngajak pacarnya jajan, itu tinggal dikenali aja wajahnya Mas Niko. Nanti akan ketahuan saldonya tinggal berapa. Sehingga tidak ada alasan untuk, aduh Dek, dompetku ketinggalan. Oke, ya jadi ini teknologi pengenalan wajah yang digunakan pada sistem pembayaran. Yang berikutnya. Oke, film Enen ini bercerita tentang apa, teman-teman? Tentang ini ya, Bu. Secara penglihatan dia itu dia bisa melihat identitas seseorang. Gitu. Bagaimana dia bisa melihat identitas ya? Ya, itu kalau itu matanya diganti apa gimana, Bu? Lensa. Oke. Iya, lensa ya. Ketika dari awal sampai akhir tadi melihat komputer nggak? Enggak ya, tetapi yang selalu diperlihatkan itu adalah proyeksi apa yang sedang dia pikir, apa yang sedang dia lihat gitu ya, sehingga komputernya ada di kepalanya dia, komputernya ada di otaknya dia, layarnya di mana? Layarnya ada di matanya dia. Nah, pada saat ini adalah film ini film fiksi,
pada saat ini dalam waktu dekat mungkin tidak ya, mungkin tidak akan terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan ini akan bisa terjadi. Kelemahannya apa teman-teman? Ini kan semuanya akhirnya datanya serba digital. Kalau kelebihannya praktis ya, nggak usah nenteng-nenteng laptop. Kelemahannya apa? Mudah dicuri. Mudah dicuri, mudah diubah. Oke, Mas Guntur ini tadi di situ sebagai detektif gitu. Nah, misalkan kalau ada konflik kepentingan, berarti data itu sama Mas Guntur bisa diubah ya, sesuai dengan bisa di-tailor, bisa di-create sesuai dengan yang diinginkan. Oke. Nah, mengapa film ini diputar? Karena pada saat ini teman-teman sudah pernah melihat video kera bermain game. This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learned to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Pager's motor cortex and coordinate hand and arm. Neurons in this region modulate their activity with intended hand movement. For example, some might become more active when he moves his hand up, and others when he moves it to the right. By recording from many neurons and feeding their activity into a decoder algorithm, we are able to predict Pager's intended hand movements in real time. First, we calibrate the decoder by recording neural activity as Pager uses the joystick to move a cursor to targets presented on the screen. As he's playing this game, we are wirelessly streaming in real time the firing rates from thousands of neurons to a computer. Using these data, we calibrate the decoder by mathematically modeling the relationship between patterns of neural activity and the different joystick movements they produce. After only a few minutes of calibration, we can use the output from the decoder to move the cursor instead of the joystick. Pager still moves the joystick out of habit, but as you can see, it's unplugged. He's controlling the cursor entirely with decoded neural activity. Our goal is to enable a person with paralysis to use a computer or phone with their brain activity alone. Because they wouldn't be able to move the joystick, they would calibrate the decoder by imagining hand movements to targets. One of the things the Neuralinks allow Pager to do is to play his favorite video game, Pong. To control his paddle on the right side of the screen, Pager simply thinks about moving his hand up or down. We've removed the joystick altogether. Now that he's up to speed, let's increase the difficulty and see how well Pager can play with the Neuralink. As you can see, Pager is amazingly good at mind Pong. He's focused, and he's playing entirely of his own volition. It's not magic. The reason Neuralink works is because it's recording and decoding electrical signals from the brain. Great game, Pager. And what better reward for a monkey than a banana? We still have challenges spanning many fields of engineering. So if you're good at solving hard problems and want to change people's lives, even if you've never worked with the brain before, we would love to hear from you. Video ini menjelaskan apa, teman-teman? Ada kera bisa main game. Kok bisa ya? Walaupun gamenya sederhana. Otaknya mungkin diprogram kali, Bu. Ya, otaknya diprogram. Otaknya ditanamin chip sama siapa? Sama perusahaan Neuralink. Neuralink itu perusahaan neuroteknologi punyanya Elon Musk. Ya,
Jadi ada chip yang ditanamkan di otak sehingga dengan kekuatan pikiran si kerang tadi bisa bermain game. Bisa dimonitor bagaimana dia berpikir menggerakkan objek-objek sederhana tadi yang ada di layar. Nah, ini akan dikembangkan untuk saudara-saudara yang mempunyai kendala misalkan lumpuh sehingga tidak bisa menggerakkan peralatan, maka ini bisa digunakan untuk menggerakkan peralatan-peralatan yang dia butuhkan dengan telepati. Nah, sehingga bukan sulap, bukan sihir. Nantinya teman-teman juga bisa dengan syarat tertanami nih chip di otaknya supaya bisa menggerakkan sesuatu tanpa harus bergerak gitu ya, tanpa harus menyentuh gitu ya. Nah, sehingga nanti tukang sulap bakalan kehilangan beberapa atraksinya gitu ya. Nah, coba ya kalau teman-teman pada saat ini di kelas online gitu ya sudah tertanam chip, itu bakalan ketahuan nih. Ketika saya jelasin, teman-teman lagi mikirin apa gitu. Ya, ini ada kemajuan teknologi itu ada dua sisi hal ya. Di satu sisi memang akhirnya ada transparansi gitu ya, tetapi di sisi lain kan jadi privasinya, sisi privasinya akan semakin berkurang. Oke, mohon izin untuk satu video lagi ya. Ya bagi yang teman-teman suka nonton film, ini ada film Gemini Man ya, Will Smith ini yang saling berhadapan-hadapan. Ada dua orang kah? Enggak, sebenarnya orangnya cuma satu. Will Smith yang sekarang berusia 50 dan yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya itu adalah Will Smith ketika berusia 23 tahun. Kalau teman-teman pernah menggunakan aplikasi FaceApp buatan Rusia, itu teman-teman memberikan inputan foto pada saat ini, kemudian aplikasi itu akan memproyeksikan 10 tahun yang ke depan gitu misalkan. Nah, kalau yang di film Gemini Man itu kebalikannya. Memprediksikan wajah di 17 tahun yang sebelumnya gitu. Nah, seperti itu 27 tahun sebelumnya. Nah, di sini teman-teman tadi yang saya putarkan itu adalah salah satunya adalah adanya peran kecerdasan buatan di balik teknologi tersebut ya. Jadi yang serba otomatis dan lain sebagainya. Namun kecerdasan buatan kecerdasan buatan itu cerdas karena dia belajar. Nah, oleh karena itu perlu untuk diperhatikan bahan dia belajar. Jadi kalau bahannya dia belajar itu berkualitas, tentu saja dia akan bisa merespon dengan baik gitu. Tetapi kalau bahan belajarnya itu negatif gitu ya, ujaran kebencian misalkan, berita hoax dan lain sebagainya, maka dia akan meresponnya tentu saja akan tidak bagus. Ini satu lagi teman-teman semua, satu cuplikan film dokumenter. Kalau yang ini sudah pernah diputar di Netflix dan ini juga menjadi bahan diskusi banyak pihak. Film ini menampilkan fakta dan argumentasi dari mantan pimpinan petinggi-petinggi dari Facebook, gitu ya, Twitter, kemudian mesin pencari dan lain sebagainya terkait bagaimana sebenarnya media sosial dan mesin pencari itu mengeksplorasi sisi-sisi kelemahan manusia, emosinya, psikologinya menggunakan kecerdasan artifisial untuk apa? Untuk mempertahankan aktivitas pengguna berinteraksi dengan media sosial. Oleh karena itu, kapan kita online, apa yang kita akses, apa yang kita like, apa yang kita tonton, berapa lama kita tonton, kita online dari mana, itu sebenarnya datanya dikolek dan kemudian diolah oleh kecerdasan artifisial. Untuk apa? Untuk bisa memberikan iklan, bisa memberikan informasi sesuai dengan sesuai dengan profil kita. Jadi kalau teman-teman perhatikan, misalkan mungkin teman-teman itu melakukan memanfaatkan mesin pencari, belum ditulis gitu ya, baru dibatin, kok ternyata banyak iklan, banyak gambar gitu, banyak video kok yang sesuai dengan kita gitu. Jadi bagaimana itu bisa terjadi ya karena jejak-jejak yang kita torehkan itu kemudian dipelajari, kemudian diprofil. Nah, film ini saya
Putar sebentar ya. Demikian teman-teman bahan yang saya sampaikan. Semoga ada manfaat bagi teman-teman. Moga jika akan ada yang dikonfirmasi atau didiskusikan, dengan senang hati saya menjawabnya.